Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah hacking atau peretasan internet paling banyak di dunia. Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Lantas apa sih alasannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Masumi, NIM EN020319035 dari kelas 4B Manajemen Informatika. Jika kalian sudah melihat cuplikan video yang di awal tadi, pasti kalian sudah ada terpikirkan tuh, tentang apa sih video kita kali ini? Pasti kalian sudah ada terpikir meskipun itu sedikit ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cyber ethics atau etika di dunia maya. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita harus mengetahui gimana itu perkembangan internet di dunia maupun di Indonesia. Pada tahun 1973, internet itu diprakarsai oleh DARPA. DARPA itu ialah Defense Advanced Research Project Agency yang hanya terrealisasikan 40 titik jaringan. Itu ada juga ARPANET. ARPANET ini dipakai untuk pertahanan militer dan juga ada MILNET. MILNET itu dipakai untuk non-militer. Sampai ke tahun 1984 itu ada jumlah host lebih dari 1000 titik dan sudah ada DNS, Domain Name System, dan hingga 1987 sudah ada lebih dari 10.000 titik. 1990 sudah ada WWW atau yang biasanya kita sebut World Wide Web, WAIS, Wide Area Info Services, dan GOPER, dan juga ada VoIP atau Voices over Internet Protocol. Dan juga di tahun itu media-media online itu sudah muncul. Sampai ke tahun 2000, nah di tahun 2000 ini internet itu masuk ke Indonesia sebagai media online dan blog yang kebanyakan dipakai untuk media pers. Gimana sih karakteristik dunia maya itu? Nah, karakteristik dunia maya itu yang pertama itu beroperasi secara virtual. Yang kedua selalu berubah dengan cepat. Yang ketiga tidak mengenal batas teritorial. Yang keempat, orang yang dapat hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Dan yang terakhir itu informasi di dalamnya itu bersifat publik. Gimana sih dampak internet bagi kehidupan sehari-hari? Nah, dampak internet bagi kehidupan kita itu yang pertama itu informasi dapat diakses selama 24 jam dalam sehari, yang artinya itu internet ini atau informasi yang ada di internet ini tidak terbatas ruang dan waktu, bisa saja kita akses selama 24 jam dalam sehari. Yang kedua itu biaya murah serta gratis. Jadi para pengguna internet ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk mencari informasi yang ada di dalam internet. Yang ketiga, kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi. Jadi untuk pengguna internet ini menggunakannya itu sangat mudah. Bahkan pada saat ini pun anak-anak kecil saja sudah bisa menggunakan internet. Yang keempat itu pengguna internet telah merambah ke segala penjuru. Maksudnya di sini internet itu ibaratnya sudah menjadi asupan penting bagi tiap-tiap manusia yang ada di seluruh bagian dunia. Karena baik anak-anak, anak remaja, dewasa maupun lansia sudah paham mengenai penggunaan internet ini.
Yang terakhir itu ada kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Nah, ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang ada di dunia kerja. Mengapa seperti itu? Karena di internet ini seperti yang saya sebutkan tadi, semua informasi itu dapat diakses selama 24 jam dalam sehari. Jadi semua pekerja yang bekerja perusahaan itu tidak perlu bertemu secara langsung ke kliennya. Mereka cuma berinteraksi di internet saja. Ini ada netiquette. Netiquette itu ialah contoh etika berinternet. Jenis-jenis netiquette itu ada 3. Yang pertama, one-to-one communication. Itu ialah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu dalam sebuah dialog. Atau contohnya itu bisa kita contohkan sebagai saya menghubungi teman sekelas saya via WhatsApp. Yang kedua itu ada one-to-many communication, kondisi di mana komunikasi terjadi secara satu orang dengan banyak sekaligus. Bisa kita ambil contoh sebagai saya nih komunikasi di grup kelas atau di grup teman. Yang terakhir itu ada information services. Ini biasanya ini fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi. Biasanya ini ada di sebuah aplikasi atau sebuah perangkat yang biasanya kalau kita atau pemakai aplikasi itu kebingungan dalam memakai aplikasi itu, bisa langsung ditanyakan kepada information services-nya. Oke, kesimpulan yang kita ambil di materi ini ialah seiring berkembangnya zaman serta makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif itu tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun mental. Walaupun internet ini dunia maya, akan tetapi interaksi yang terjadi di dalamnya tetap melibatkan manusia dengan berbagai jenis karakternya. Maka etika keseharian tetap harus diterapkan. Bagaimanapun pelanggaran etika tersebut bisa berdampak kurang baik, bahkan bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi kita dan anak-anak kita. Konsekuensi bisa terjadi dalam bentuk ringan seperti pengucilan, pemblokiran, dan hal sejenis lainnya, hingga dalam bentuk yang cukup berat bisa membawa kita berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Oke, saran saya teman-teman di kesempatan kali ini, saran saya di era-era seperti ini yang mengharuskan kita berinteraksi secara online ini, jadi berhati-hatilah kita, berbijak-bijaklah kita dalam berinternet, karena jejak rekam di dunia maya itu sangat kejam. Jadi berbijaklah kita dalam berinternet. Mungkin itu saja pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.